Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Sekarang babu fadli man mata lahu auladu sigharin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu fadli man mata lahu auladu sigharin. Bab keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya yang masih kecil. Jadi kalau ada seorang bapak atau ibu mempunyai anak masih kecil belum baligh, kemudian meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan pahala atas musibah tersebut, ya, bahwasanya mereka nanti akan membawanya ke dalam surganya Allah. Jadi anak-anak tersebut yang meninggal dunia dalam keadaan belum baligh, maka dia adalah ahli surga, ya. Jadi kalau anak 5 tahun meninggal dunia, masih SD kelas 1 atau masih TK malah, jadi 5 tahun masih TK atau SD kelas 1, kelas 2, atau bahkan lebih kecil daripada itu, umur 3 tahun, 2 tahun meninggal dunia, maka itu dipastikan masuk surga, ya, mereka adalah ahli surga. Tidak hanya seperti itu, bahkan anak-anak tersebut itu akan mencari bapaknya supaya dibawa ke surga pula. Mana bapak saya, mana ibu saya, kemudian diajak masuk surga. Tentu kalau orang tuanya ketika anaknya meninggal dunia, dia sabar, kemudian tarji, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya sekedar membaca, tapi dia tahu artinya ini semua adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Semua titipan Allah. Apabila titipan itu diambil oleh yang menitipi, ya harus ridho. Jadi itulah keutamaan orang tua yang anaknya meninggal dunia dalam keadaan masih belum baligh atau masih kecil. Tapi meninggalnya adalah meninggal dengan wajar, bukan dibunuh oleh orang tuanya. Itu beda lagi. Kalau orang tuanya yang membunuh karena mungkin takut miskin, anaknya kebanyakan, anaknya 17, kemudian dimatiin satu-satu, tinggal satu sama tawayang, dia membunuh 16 orang, dosa. Allah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena takut miskin. Itu dosa besar. Bahkan masih dalam kandungan digugurkan, itu juga dosa, sama dosa. Ini tidak boleh. Jadi yang dimaksud adalah yang meninggal dunia dalam keadaan tidak dibunuh, meninggal dunia, ya, karena memang karena sakit atau karena hal-hal wajar lainnya. Karena kalau dibunuh nanti Allah akan tanya, Allah akan rendahkan orang tuanya di hadapan Allah. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak perempuan, ini tentunya tidak hanya anak perempuan, semua anak yang dibunuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak perempuan su'ilat, ditanya untuk merendahkan orang tuanya yang telah membunuhnya. Bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa dia dibunuh? Ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Anak-anak itu yang dibunuh di dunia oleh orang tuanya karena orang tuanya takut miskin atau orang tuanya malu punya anak perempuan,
dan seterusnya, atau malu karena itu adalah anak haram, anak apa istilahnya, anak hasil hubungan gelap, maka masuk ke dalam wa idzal mau'udatu su'ilat. Ingatlah ketika anak-anak itu ditanya di depan persidangan, ditanya untuk menghinakan orang yang membunuhnya. Bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa sehingga kamu dibunuh. Nah ini, jadi begitu. Kalau meninggalnya dalam keadaan yang normal atau karena mungkin sakit ya sakit, diuji oleh Allah dengan sakit kemudian meninggal dunia, maka bersabarlah dan berbahagialah Anda ya, dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya anak tersebut masuk surga dan akan membawa orang tuanya masuk surga. Hadisnya kita baca. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughu al-hinsa illa adkhalahu Allahu al-jannata bi fadli rahmatihi iyyahum, muttafaqun alaih. Ya, berkata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan kita mendapatkan barokah ilmunya Imam Nawawi. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min muslimin yamutu," tidaklah seorang Islam yamutu lahu thalathatun, mempunyai 3 anak yang telah meninggal dunia. Ada seorang orang tua, 3 anaknya meninggal dunia. Ya, Masya Allah, 3 anaknya meninggal dunia. Mungkin anaknya 4, yang 3 meninggal dunia. Meninggal dunianya dalam keadaan lam yablughu al-hinsa, belum baligh. Lam yablughu al-hinsa, belum baligh. Illa adkhalahu Allahul jannah, kecuali pasti Allah akan memasukkan orang tua tersebut ke dalam surganya Allah bi fadli rahmatihi iyyahum. Karena apa? Bi fadli rahmatihi iyyahum, karena anugerah Allah, anugerah rahmatnya Allah kepada mereka anak-anak kecil tadi yang telah meninggal dunia, 3 orang tersebut. Allah kasih anugerah sehingga bapaknya bisa masuk surga. Ya, bapaknya masuk surga. Jadi kalau bapak antum, kemudian antum punya adik kemudian sakit meninggal dunia, semoga Allah memberikan kesembuhan, semoga Allah memberikan keselamatan untuk kita semua. Tapi misalnya kalau Allah menakdirkan lain, antum bisa menasihati, "Bu, insyaallah adik termasuk penghuni surga, nanti akan membawa bapak ibu ke dalam surga." Begitu, kasih tahu, kasih kabar gembira sehingga tidak berlarut-larut kesedihan. Biasanya kalau anak itu meninggal dunia, yang sedih itu bapaknya, ibunya. Yang paling sedih biasanya ibunya, karena dia yang melahirkan. Kadang-kadang sampai gedruk-gedruk, kakinya hentak-hentakkan ke bumi, kemudian kadang-kadang rambutnya dijambak-jambak sendiri, kadang mukul sendiri. Ya, ini termasuk meratapi, nggak boleh. Nanti malah nggak benar, malah jadi masuk kepada perbuatan yang dilarang, Jadi hendaknya cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu. Segala puji dalam keadaan apapun, keadaan tertimpa musibah pasti ada hikmahnya. Segala puji bagi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Semua milik Allah.
Apapun yang diperbuat oleh Allah segala puji baginya. Ya, saya kira itu pelajaran yang penting untuk kita semua. Kesulitan, musibah apapun yang menimpa kita pasti di belakangnya banyak hikmah. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah. Kalau antum sekarang mengalami musibah, mengalami kesulitan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberikan banyak kemudahan di belakangnya, kemudahan di belakangnya, dan pasti Allah memberikan banyak hikmah. Sabar. Penting sabar, jangan banyak mengeluh. Gak perlu banyak mengeluh. Silakan mengeluh kepada Allah. Innama asku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yakub, innama asku bathi, aku mengadu bathi wa huzni, kesusahanku, kegundahanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu mengeluh kepada yang lain. Antum jadi santri kok ngapalnya susah, sabar, nanti insyaallah dimudahkan, insyaallah belakang dimudahkan insyaallah subhanahu. Kok kelihatannya banyak yang nggak suka ya sama saya, ya mungkin hanya perasaan saja. Insyaallah orang itu baik-baik semua di sini. Tidak boleh saling benci di antara orang Islam, ya, tidak boleh saling benci. Antar santri gak boleh, harus saling menjaga. Saya kira itu ya hikmah di balik musibah pasti ada. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Saya kira itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.